Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, pastinya bersama saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Dinas Bidan. Kisah ini ditulis oleh Mbah Ngesot. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Dinas Bidan. Kamu apa-apaan, Din? Mbokmu sudah meninggal. Hargai mbokmu. Aku meneriakinya. Mbokku hidup lagi kok. Dinda lari-lari kecil mengelilingi jenazah mboknya. Dinda, Mbak bilang hargai mbokmu. Aku menerobos hujan yang kian lebat menghampiri Dinda. Kain kafan Mbok Ibah basah kuyup dan kotor. Astagfirullah, Dinda, apa-apaan kamu? Sadar Dinda, sadar. Ku pegang erat kedua tangannya agar dia mau diam. Lepasin Mbak, dia memberontak. Ada apa ini? Pak Rahmat muncul dengan membawa payung. Kenapa jenazah Mbok Ibah ada di sini? Pak Rahmat terkejut. Melihat jenazah itu, dia langsung membopong jenazah Mbok Ibah dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dinda susah sekali dikendalikan. Dia malah menangis sambil memanggil-manggil mboknya. Pak Rahmat kembali tanpa menggunakan payung. Dia langsung memangku paksa si Dinda yang masih mengamuk. Istighfar Dinda, bentak Pak Rahmat. Aku basah kuyup. Pak Rahmat membawa Dinda masuk ke dalam rumah. Dia membisikkan ayat-ayat suci di telinga Dinda. Sementara aku masih shock melihat tingkah Dinda yang tiba-tiba aneh seperti itu. Aku menoleh ke jenazah Mbok Ibah. Kain kafannya harus diganti. Setelah dibacakan ayat suci, akhirnya Dinda melunak. Tatap matanya kosong, ia tampak kelelahan. Setelah itu, aku mendengar suara ledakan kecil dari dapur. Buru-buru ku hampiri sumber suara itu. Makanan pemberian Pak Sukra acak-acakan di lantai. Entah apa yang terjadi, kenapa bisa begitu? Ada apa Mbak? Tanya Pak Rahmat. Nggak tahu Pak, tadi ada ledakan, terus makanan pemberian Pak Sukra tumpah begitu saja. Kayaknya tumpah sama kucing, ucap Pak Rahmat. Iya kali Pak. Aku langsung membersihkan makanan yang berserakan di lantai. Nanti pagi kita ganti kain kafan Mbok Ibah karena sudah kotor, kata Pak Rahmat. Iya Pak, udah kotor banget kain kafannya. Keesokan paginya, jenazah Mbok Ibah dikuburkan. Tidak banyak warga yang membantu pemakaman itu. Dinda masih menangis meratapi mboknya. Kedua matanya sembab. Aku berkali-kali menasihatinya agar tetap tabah. Setelah pemakaman selesai, aku langsung berangkat ke puskesmas. Jujur saja, sebenarnya aku masih shock dengan kejadian semalam. Tapi aku harus tetap bertugas dan kali ini aku akan pulang tepat waktu. Seperti biasa, puskesmas sepi. Para pegawai di sana bekerjanya hanya main handphone dan mengobrol. Sedangkan aku mengerjakan kembali rancangan untuk penyuluhan. Selamat pagi Mbak Maya, sapa Pak Sukra. Pagi Pak. Saya dengar mboknya Dinda meninggal ya. Dia duduk di sampingku. Iya Pak, semalam dan sudah dimakamkan, kataku sambil menoleh padanya. Turut berduka cita ya Mbak, ucap Pak Sukra. Iya kasihan Dinda Pak. Aku kembali ke layar laptopku. Makanan istri saya enak nggak Mbak?
Dia kembali membuka obrolan. Duh, maaf Pak. Aku nggak sempat makan pemberian Bapak. Soalnya semalam sibuk banget. Sampai nggak inget makan. Oh gitu ya Mbak. Nggak apa-apa deh, katanya. Kulihat wajah Pak Sukra murung. Maaf ya Pak. Lain kali pasti saya makan. Iya Mbak, nggak apa-apa. Nanti pulang saya antar ya. Dia menawarkan diri. Boleh Pak, kebetulan saya mau pulang tepat waktu. Aku tersenyum padanya lalu kembali fokus ke layar laptopku. Jam 5 sore, aku pulang dibonceng Pak Sukra. Seperti biasa, sepanjang perjalanan dia bercerita segala hal. Sesekali aku menimpali, walau sebenarnya aku sedang malas basa-basi. Akhirnya aku tiba di depan rumah Dinda. Pak Sukra langsung pamit. Aku sempat menawarinya untuk mampir, tapi dia menolak. Setelah kematian Mbok Ibah, rumah Dinda semakin hening saja. Aku sempat merinding saat masuk ke rumah itu. Dinda sedang tidak ada di rumah. Mungkin dia pergi ke kebun jagung. Aku duduk di kursi kayu sambil menghela nafas lega. Walau tidak ada pasien, tapi hari ini cukup melelahkan karena seharian aku mengerjakan materi penyuluhan. Saat sedang istirahat di kursi, aku mendengar suara kayu yang dicakar. Ada suara erangan dari dapur. Pelan-pelan ku hampiri sumber suara itu. Dinda, gumamku. Dinda merayap di lantai. Kedua matanya hitam semua. Ada darah keluar dari mulutnya. Dia kemudian merayapi dinding sambil memperhatikanku. Aku langsung berteriak minta tolong. Dinda dikurung di dalam kamar. Tubuhnya diikat di atas ranjang. Dia sangat agresif dan membahayakan. Dinda sempat menggigit tangan kananku sampai berdarah. Dinda juga melukai tangannya sendiri dengan pisau. Kata Pak Rahmat, Dinda kerasukan roh jahat yang mencoba melukainya. Lagi-lagi Pak Rahmat membacakan ayat suci. Kali ini dia meninggikan intonasi bacaannya sambil menunjuk wajah Dinda. Kedua mata Dinda melotot saat dibacakan ayat kursi. Anehnya dia malah tertawa sambil menirukan bacaan Pak Rahmat. Aku lebih pintar dari kamu, bentak Dinda sambil mendelik ke wajah Pak Rahmat. Siapa kamu? Keluar. Keluar sekarang juga dari tubuh anak ini. Atau kumusnahkan kau dengan ayat-ayat Allah. Aku Mbok Ibah, bentak Dinda. Halah, kau jin memang suka menfitnah orang yang sudah meninggal. Pak Rahmat kembali membaca ayat suci. Tampak Dinda tertawa sambil merancau tidak jelas. Aku akan menyesatkan kalian semua agar kalian jauh dari Tuhan. Kata Dinda dengan wajah menengadah ke langit-langit. Urat lehernya terlihat jelas. Dia mengerang seperti kesakitan. Keluar kau, bentak Pak Rahmat sambil mengusap wajah Dinda. Tubuh Dinda yang tadinya mengamuk kini mulai lunak, lalu dia pingsan begitu saja. Aku membuka tali yang mengikat tubuhnya. Kasihan. Takutnya dia kesulitan bernafas. Aku juga membenarkan posisi bantalnya dan menyelimuti tubuhnya. Tengah malam saat aku sedang tidur pulas, ada seseorang mengetuk pintu kamar. Masih dalam keadaan mengantuk, kubuka pintu itu. Dinda berdiri di depanku dengan ekspresi wajah yang datar. Kamu udah siuman, Din? Tanyaku sambil memicingkan mata. Mbokku pulang, Mbak. Hah? Mbokmu pulang? Mendengar pernyataannya membuatku kaget setengah mati. Iya, dia di luar, Mbak. Aku jongkok sambil mengelus rambut Dinda. Dinda, mbokmu sudah tenang di surga.
Dia nggak akan. Aku belum sempat menyelesaikan ucapanku. Tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu rumah. Itu Mbak. Mukanya serem banget Mbak. Perlahan aku mendekat ke pintu. Semakin lama pintu itu terdengar seperti digedor. Dengan paksa seperti ada orang yang sedang marah-marah. Anehnya, saat ku intip dari balik jendela, tidak ada siapa-siapa di luar. Mana? Nggak ada, kataku pada Dinda. Di atas, desis Dinda. Ada cairan hitam menetes ke kepalaku. Aku mendongak. Kulihat ada sosok wanita dengan wajahnya yang hitam pekat sedang menempel di langit-langit ruangan. Dia mengenakan jubah putih, rambutnya juga putih semua, dan cairan hitam menetes dari mulutnya. Aku berteriak, lalu lari keluar rumah sambil membawa Dinda. Ku gedor pintu rumah Pak Rahmat, tapi dia tidak mau keluar. Entah kemana perginya Pak Rahmat. Aku dan Dinda pun lari ke perkampungan warga untuk meminta tolong. Sialnya, mereka seperti tidak peduli pada kami. Ada beberapa rumah yang menyalakan lampunya, lalu mengintip kami dari balik jendela. Tapi mereka tidak mau keluar dan mematikan kembali lampu rumahnya. Aku menangis di tengah perkampungan. Dinda berdiri di hadapanku. Wajahnya datar. Tak ada kesedihan sama sekali di wajahnya itu. Mbak Maya, jangan menangis, kata Dinda. Aku tidak memperdulikannya. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Semuanya terasa ganjil dan tak masuk akal. Ada yang tidak beres dengan kampung ini. Mbak, dari kejauhan ku dengar suara lelaki memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Tidak salah lagi, itu adalah Pak Sukra. Kenapa Mbak Maya ada di sini? Aku menceritakan kejadian itu padanya. Pak Sukra pun menawarkanku untuk tinggal di rumahnya. Aku dan Dinda pun menerima tawaran itu. Untuk beberapa hari ini kami akan tinggal di rumah Pak Sukra. Tidak ada salahnya menerima tawaran lelaki itu. Lagi pula dia sudah punya istri. Jadi tidak akan ada warga yang berpikir macam-macam. Rumah Pak Sukra terbilang sederhana. Rumah itu tidak sebesar rumah Dinda. Baru saja tiba di rumah itu, Bu Jumi, istri Pak Sukra, langsung menyambut kami dengan ramah. Dia tampak seperti ibu-ibu biasa yang sering kulihat. Badannya gemuk, kulitnya sawo matang, dan dia mengenakan daster. Mari silakan masuk Mbak, kata Bu Jumi mempersilahkan. Ia lalu melangkah ke dapur dan kembali dengan membawa sekaleng rengginan. Bu Jumi ini orang yang murah senyum. Setiap kalimat yang diucapkannya pasti diiringi dengan senyuman. Tak lama kemudian Pak Sukra muncul dari balik dapur. Dia membawa Tak lama kemudian Pak Sukra muncul dari dapur. Dia membawa 2 gelas sirup jeruk dan menyuguhkan kepada kami. Ini buat Dinda, biar lebih tenang. Ayo diminum. Pak Sukra mengambil gelas di hadapanku. Lalu menyodorkannya kepada Dinda. Dinda kemudian minum sirup jeruk itu. Enak kan? Tanya Bu Jumi. Namun Dinda diam saja. Ia tidak menanggapi Bu Jumi. Nah, yang ini buat Mbak Maya. Pak Sukra meraih gelas satunya lagi di hadapanku. Iya Pak, terima kasih. Timpalku sambil tersenyum. Sirup itu terasa segar sekali. Aku meminumnya sampai habis setengah. Setengahnya sekali teguk. Gimana? Enak kan sirupnya? Enak Pak, jawabku sambil mengangguk. Kalau rumah itu ada hantunya, untuk sementara Mbak Maya dan Dinda boleh kok tinggal di sini dulu. Ya kan Mah? Kata Pak Sukra sambil menoleh kepada istrinya. Iya boleh,
Boleh banget. Kebetulan masih ada kamar yang kosong, timpal Bu Jumi. Saya ucapin terima kasih banyak udah mau nolong kami, Pak. Semenjak Mbok Iba meninggal, rumah itu jadi angker. Kemarin saja Dinda kesurupan, kataku sambil menampakkan wajah cemas. Nanti saya bantu buat usir hantu itu. Kebetulan saya punya kenalan yang bisa mengusir hantu, ujar Pak Sukra sambil menatapku. Aku mengangguk. Dinda dari tadi hanya diam sambil menatap Pak Sukra dengan tatapan datar. Kamu baik-baik saja kan? Tanya Pak Sukra kepada Dinda. Dinda tidak menjawab apapun. Mungkin Dinda masih sedih kehilangan Mboknya. Aku mengusap kepala Dinda. Ya sudah, semoga kamu bisa cepat mengikhlaskan kepergian Mbokmu ya, kata Bu Jumi. Kami lalu diantar ke kamar oleh Bu Jumi. Di dalam kamar itu hanya ada satu tempat tidur yang hanya muat untuk satu orang. Pak Sukra lalu datang dengan membawa kasur tambahan. Dia meletakkan kasur itu di bawah ranjang. Kamu tidur di ranjang ya, biar Mbak yang di bawah, kataku kepada Dinda. Entah kenapa malam itu aku tidak bisa tidur. Tiba-tiba aku terbayang wajah Pak Sukra. Bayangan itu tidak mau pergi, sehingga membuat mataku susah terpejam. Di luar sayup-sayup kudengar Pak Sukra seperti sedang bergumam membaca mantra-mantra. Aku juga mencium bau kemenyan malam itu. Mbak Maya, Pak Sukra memanggilku dari balik pintu kamar. Iya Pak, jawabku. Seperti ada yang mengendalikan tubuhku. Aku menghampiri Pak Sukra. Dia berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Dia mengelus rambutku lalu menyentuh pipi kananku. Maukah kamu menjadi istri keduaku? Aku pun mengangguk. Benar-benar seperti ada yang mengendalikanku. Aku tidak mau menceritakan apa yang selanjutnya terjadi malam itu. Semua seakan tak terkendali. Rumit dan susah dijelaskan dengan akal sehat. Pak Sukra ingin mengawiniku. Dulu aku tidak pernah percaya dengan kebenaran ilmu pelet. Tapi semenjak kejadian malam itu, aku yakin kalau Pak Sukra mencekokiku dengan ilmu pelet. Paginya aku dan Dinda langsung pamit pulang tanpa menceritakan apapun kepada Bu Jumi. Aku sendiri masih dalam kebingungan. Entah antara sadar atau tidak, wajah Pak Sukra masih sedikit terbayang-bayang. Rasanya aku ingin selalu berada di dekat Pak Sukra. Namun di sisi lain, aku merasa bersalah kepada Bu Jumi. Kejadian malam itu benar-benar di luar nalar. Pagi ini aku tidak masuk kerja karena tiba-tiba badanku demam tinggi. Aku juga sudah minum obat tapi demamku tidak kunjung reda. Sekarang tubuhku malah menggigil. Wajahku tampak pucat saat kulihat di cermin. Kantung mataku juga mendadak hitam. Segera ku benamkan diri di atas kasur. Semakin lama tubuhku malah menggigil. Dinda, dengan suara serak ku panggil Dinda. Iya Mbak, sahutnya dari luar. Ku dengar langkah kakinya mendekat ke kamarku. Mbak sakit? Tanya Dinda sambil melongakkan kepala dari balik pintu. Iya, Dinda, kalau kamu gak keberatan, tolong ambilkan Mbak air hangat ya. Pintaku sambil menggigil. Iya Mbak, tunggu ya. Tak lama kemudian dia muncul kembali dengan membawa segelas air hangat. Aku meraih gelas itu dan menyeruput airnya. Mbak sakit apa? Sudah minum obat? Dinda duduk di sampingku. Aku demam, Din. Sudah tadi. Kuserahkan kembali gelas itu pada Dinda. Semoga lekas sembuh Mbak, kata Dinda. Dia lalu keluar dari kamarku. Selang beberapa saat ada seseorang yang mengetuk pintu kamar. Ku dengar itu suara Pak Rahmat.
Dia pun masuk bersama istrinya, juga Dinda. Mbak Maya sakit? Iya Pak, aku tidak bisa berbicara panjang lebar. Keadaanku semakin memburuk. Kamu demam Mbak, kata istri Pak Rahmat setelah menyentuh keningku. Aku mau ngomong empat mata sama Pak Rahmat, pintaku. Ya sudah, jawab Pak Rahmat sembari melirik ke istrinya dan Dinda. Mereka berdua pun keluar dari kamar. Tolong aku Pak, sepertinya aku terkena pelet, kataku. Siapa yang melet kamu Mbak? Pak Sukra. Bajingan. Pak Rahmat geram. Tolong aku Pak, kumohon. Mah, Pak Rahmat memanggil istrinya. Iya Pak, wanita itu pun masuk ke kamarku. Tolong ambilkan kerisku di rumah, ada di kolong ranjang kita, pinta Pak Rahmat. Iya Pak. Kamu jangan khawatir, aku akan melepaskanmu dari ilmu pelet itu, ujar Pak Rahmat. Iya Pak, tolong aku. Semakin lama tubuhku malah semakin dingin. Beberapa saat setelah kami menunggu, istri Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa keris. Ia menyerahkannya kepada Pak Rahmat. Keris itu kemudian dikeluarkan dari sarungnya. Pak Rahmat lalu menempelkan di keningku, lalu memejamkan mata. Ku dengar Pak Rahmat berkomat kamit yang suaranya terdengar tak terlalu jelas, entah apa yang sedang diucapkan. Tak lama setelah itu, ada sesuatu dari dalam perutku naik untuk keluar dari mulut. Ku buka mulutku lebar-lebar, kedua mataku sampai berair karena menahan sakit. Aku merasa ada seperti benda tajam yang menyayat-nyayat isi perutku. Saat itu juga dari dalam tenggorokanku keluar untaian rambut sebesar telunjuk orang dewasa. Rambut itu berlumuran darah. Pelan-pelan Pak Rahmat menarik benda itu. Panjang rambut itu sekitar 1 meter lebih. Aku muntah-muntah setelah benda itu berhasil keluar dari dalam mulutku. Pak Rahmat kembali berkomat kamit. Aku kembali memuntahkan sesuatu. Kali ini cairan, itu jelas. Minuman yang diberikan Pak Sukra kemarin. Kamu benar-benar terkena pelet si Sukra. Pak Rahmat memasukkan kembali kerisnya. Aku mau pulang saja Pak, kataku sambil menyeka bercak darah di bibirku. Kapan? Tanyanya lagi. Besok saja, semoga keadaanku sudah membaik besok. Ya, kalau Mbak Maya pulang, aku sendirian dong, gerutu Dinda. Kamu nggak sendirian kok. Kan ada keluarga Pak Rahmat yang baik hati, ujarku. Tak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu. Mbak Maya, itu suara Pak Sukra. Mau apa dia? Pak Sukra muncul, dia membawa buah-buahan untukku. Mbak Maya sakit ya? Sapa Pak Sukra sambil tersenyum. Jangan mendekat kau bajingan, teriakku sambil melemparkan gelas ke wajahnya. Ada apa ini? Pak Sukra kaget karena tiba-tiba aku marah kepadanya. Jangan pura-pura bodoh kau Sukra. Aku tahu perbuatanmu. Kini Pak Rahmat membelaku. Maksud kalian apa? Tanya Pak Sukra. Kau pelet Mbak Maya kan? Lanjut Pak Rahmat. Hai kau Rahmat, Ustadz Gadungan. Jangan fitnah orang sembarangan ya. Mereka berdua terlihat adu mulut hingga menimbulkan kegaduhan. Saat itu juga Dinda berteriak sangat keras. Ia mengibaskan tangan kanannya dan seketika Pak Rahmat dan Pak Sukra terpental. Ada yang merasuki Dinda lagi. Sejak kematian mboknya, aku tahu kalau ada yang selalu mengawasi Dinda.
Pak Rahmat meraih kerisnya. Ia kembali berkomat-kamit sambil mengarahkan keris itu kepada Dinda. Namun, tampaknya Dinda masih melakukan perlawanan. Bahkan suara Dinda berubah menjadi mirip sekali dengan suara mboknya. Astagfirullah. Ma, lari. Pak Rahmat meminta istrinya untuk lari. Sementara itu Pak Sukra masih terkapar kesakitan. Jangan membuat keributan di rumahku. Sekali lagi Dinda mengibaskan lengannya, membuat Pak Rahmat terpental kembali. Keris yang tergeletak di lantai tiba-tiba melayang. Dinda yang mengendalikannya. Ia hendak melasatkan keris itu kepada Pak Rahmat. Dinda, jangan, teriakku. Keris itu melesat ke arah Pak Rahmat dan untungnya masih dapat dihindari. Pada saat genting seperti itu, Pak Sukra malah kabur. Dia ketakutan melihat Dinda yang kesurupan. Hei, iblis, keluarlah dari tubuh anak ini, bentak Pak Rahmat lalu ia berkomat-kamit. Dinda tersenyum dingin. Dia mengangkat kedua tangannya. Seketika saja semua benda di ruangan itu melayang dengan kekuatan gaibnya. Dinda melesatkan benda-benda itu ke tubuh Pak Rahmat. Ia pun terjungkal. Kepalanya berdarah terkena benda tumpul. Dinda, cukup, bentakku. Dinda menoleh ke arahku. Kedua bola matanya hitam pekat. Dinda lalu berteriak sangat kencang, membuat telingaku berdengung. Dia merogoh sesuatu dari kantong celananya. Itu sebuah jimat yang terbuat dari kayu. Ia melemparkan jimat itu kepada Dinda. Saat itu juga Dinda terkapar tak sadarkan diri. Pak Rahmat menyentuh kening Dinda sambil terus bergumam. Entah apa yang dibacanya. Lalu terdengar sebuah benda yang bergetar di kamar Mbok Ibah. Pak Rahmat pun pergi menghampiri sumber suara itu. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam kamar Mbok Ibah. Tubuhku masih lemas dan sulit digerakkan. Sesaat kemudian Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. Mungkin iblis di dalam benda ini yang membuat Dinda menderita, ujar Pak Rahmat sambil menunjukkan benda itu padaku. Aku akan membakarnya, sambung Pak Rahmat. Keesokan paginya, kondisiku sudah pulih. Pagi itu juga, aku memutuskan untuk pulang. Pak Rahmat memesankan ojek untukku. Sedangkan Dinda tampak sedih. Aku sebenarnya tidak tega meninggalkannya sendirian. Namun keputusanku sudah bulat. Aku mau minta mutasi dan menjelaskan semua yang kualami di kampung ini. Sekitar jam 8 pagi, aku dan tukang ojek yang aku sendiri tak tahu siapa namanya masih terjebak di jalan yang rusak dan berlumpur. Saat kami sedang susah payah melintas jalan itu, tiba-tiba dari kejauhan kulihat seorang laki-laki yang mengenakan cupluk hitam berdiri menatap kami. Ia membawa sebuah balok kayu. Siapa itu, Pak? Tanyaku pada tukang ojek. Enggak tahu, Mbak. Siapa itu ya? Wah, jangan-jangan begal, jawab tukang ojek. Laki-laki misterius itu lari menghampiri kami. Ia berhasil memukul kepala si tukang ojek hingga terkapar di kubangan lumpur. Sedangkan aku lari ke arah hutan pinus. Lelaki itu mengejarku. Aku menangis sambil berteriak meminta tolong. Semakin masuk ke dalam hutan pinus, suasana semakin remang karena cahaya matahari terhalang oleh rindangnya pepohonan. Sesekali aku menoleh ke belakang. Laki-laki itu sudah membuka cupluknya. Dia ternyata Pak Sukra. Aku terus berteriak sambil lari sekuat tenaga. Tak lama kemudian sebuah balok kayu menghantam kaki kananku. Aku pun terjatuh tepat di bawah akar pohon. Pak Sukra mendekatiku, melihat wajah mesum itu sangat bernafsu denganku. Maya, sekarang tidak ada yang bisa menghalangiku. Bangsat, bangsat kau. Akan kulaporkan kau ke polisi.
bentakku sambil meludahinya. Pak Sukra membuka bajunya. Dia lalu merangkulku, tapi aku mengamuk. Dia berusaha melucuti pakaianku. Sialnya dia berhasil membukanya. Aku tak bisa melawan cengkramannya. Kali ini aku benar-benar pasrah. Dan saat ia sedang mencium wajahku, tiba-tiba saja Pak Sukra tersentak. Dia mengerang dan berteriak seperti menahan sakit. Tubuh Pak Sukra lemas. Ku hempaskan tubuhnya. Ternyata ada golok yang menancap tepat di punggung kanan Pak Sukra. Aku juga kaget lantaran ada Dinda yang sedang berdiri di hadapanku. Kedua matanya hitam pekat, wajahnya penuh urat yang menonjol. "Dinda," desisku. Napasku terengah-engah. Tubuh Dinda seketika lunglai. Ia pun jatuh terkapar di tanah. Sepulangnya dari kampung itu, aku tes keperawanan dan hasilnya keperawananku masih utuh. Pak Sukra tidak sempat menyentuh buiku malam itu. Aku yakin pasti Dinda juga yang menyelamatkanku. Bertahun-tahun lamanya aku tidak mengunjungi kampung itu lagi. Entah seperti apa Dinda sekarang. Mungkin dia sudah berkeluarga atau bahkan sudah punya anak. Yang jelas aku sangat berhutang budi kepadanya. Sebab dia telah menyelamatkan keperawananku dari si Sukra sialan itu. Selesai. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah selalu setia mendengarkan cerita-cerita yang Pandu bawakan. Semoga kita semua bisa mengambil sisi-sisi baiknya. Ya, sekian. Saya Pandu Amerta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.